Hai guys, perkenalkan nama saya Widya Faradila dengan NIM A22122127 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah disebut juga dengan sistem kardiovaskuler. Sistem peredaran darah merupakan sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk memindahkan zat dari sel tubuh satu ke sel tubuh lainnya dengan aliran darah. Sistem peredaran darah pada manusia ada dua jenis, yaitu sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah rangkap. Nah, sistem peredaran darah tertutup adalah darah beredar di dalam pembuluh darah. Kemudian yang dimaksud dengan sistem peredaran darah rangkap adalah peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dimulai dari bilik kanan atau ventrikel kanan, kemudian bilik kanan ini berkontraksi sehingga darah terpompa menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis itu terdiri dari dua cabang, yaitu ke paru-paru bagian kiri dan paru-paru bagian kanan. Darah yang menuju paru-paru bertugas untuk mengambil oksigen dan melepaskan CO2. Kemudian setelah masuk ke paru-paru kiri dan kanan, darah dialirkan ke vena pulmonalis, yaitu kapiler pulmonalis, yang bergabung menjadi vena pulmonalis. Selanjutnya, darah dikembalikan ke jantung, masuk ke dalam serambi atau atrium kiri, dan dipompa ke bilik kiri atau ventrikel kiri. Baik, di sini saya akan jelaskan untuk perbedaan arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Untuk arteri pulmonalis, darah yang kaya dengan CO2 yang berwarna biru ini disalurkan ke paru-paru kiri dan kanan. Sedangkan untuk vena pulmonalis, yaitu darah kaya akan oksigen yang berwarna merah, itu diambil dari paru-paru kemudian disalurkan ke jantung. Sekarang untuk peredaran darah besar. Darah mengalir dari bilik kiri atau ventrikel kiri melalui aorta. Aorta adalah arteri yang terbesar di dalam tubuh. Aorta bercabang menjadi arteri lebih kecil yang bertugas untuk menghantarkan darah ke berbagai bagian tubuh. Selanjutnya, darah dialirkan ke kapiler daerah kepala, dada, dan tangan, atau kapiler kepala dan anggota gerak atas. Kemudian dialirkan ke kapiler daerah perut dan kaki. Di dalam kapiler terjadi pertukaran secara difusi antara oksigen dan CO2. Kapiler-kapiler tersebut membentuk pembuluh darah vena, berfungsi untuk menghantarkan darah kembali lagi ke jantung. Kemudian darah dialirkan ke vena cava superior dan vena cava inferior. Untuk vena cava superior mengumpulkan darah dari kepala dan anggota gerak atas. Sedangkan untuk vena cava inferior itu mengumpulkan darah dari organ-organ perut dan kaki. Selanjutnya, kedua pembuluh darah tersebut membawa darah memasuki serambi atrium kanan. Thanks for watching, teman-teman.